Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nalar, selalu senyum dari aku, Ainia, dan juga my best partner aku, Nisa. Di episode spesial ini kita akan bahas sebuah topik yang booming banget di kalangan mahasiswa di penjuru Nusantara bahkan dunia. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin nih kamu untuk klik loncengnya, share infonya, dan komen sebanyak-banyaknya biar kita lebih semangat nih berbagi macam info dan wawasan seputar mahasiswa untuk sobat nalar tercinta. Oke, gimana? Udah klik loncengnya belum? Mantap. Thank you. Aku yakin sama kamu kalau udah klik loncengnya. By the way, kembali lagi ke topik. Jadi, episode kita kali ini adalah mahasiswa kura-kura bisa sukses. Mahasiswa kupu-kupu bisa apa? Nah lo mantep gak nih topiknya? Kalau Sobat Nalar, tim yang mana nih? Kura-kura atau kupu-kupu? Yuk, tulis jawabanmu di kolom komentar biar kita tahu nih Sobat Nalar lebih suka yang mana di antara dua pilihan tersebut. Yap, jangan lupa komen ya. Oke Sobat Nalar, udah ada yang tahu belum sih apa itu mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura? By the way, kalau belum tahu, mari kita kupas tuntas tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Memasuki dunia perkuliahan ini, memang pasti kita tidak asing lagi dengan istilah ini ya, antara mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura. Jadi kalau Nisa sendiri nih udah tahu belum sih apa itu mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura? Kalau aku masih bingung nih sebenarnya. Masih bingung sih Nis. Aduh, tapi gak apa lah ya. Biar aku jelasin ini. Jadi, mahasiswa kupu-kupu itu kepanjangannya mahasiswa kuliah ulang. Alias setelah mereka selesai mengerjakan atau menyelesaikan mata kuliah mereka tuh langsung pulang gitu nih tanpa ada kegiatan lain di luar mata kuliah mereka. Nah, kalau mahasiswa kura-kura itu kepanjangannya mahasiswa kuliah rapat nih. Mahasiswa kuliah rapat itu artinya mereka setelah menyelesaikan mata kuliah mereka itu biasanya nggak langsung pulang dulu nih. Jadi mereka itu biasanya langsung pergi rapat, entah rapat organisasi ataupun di UKM mereka ataupun entah rapat dengan mungkin dengan para dosen karena mereka jadi asisten dosen atau bagaimananya begitu nih. Jadi mereka bisa dibilang lebih sibuk sih daripada mahasiswa kupu-kupu. Gimana nih dari kepanjangannya ini kamu udah mulai paham belum sama apa itu mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa pura-pura? Udah dong, aku udah paham banget nih apa bedanya mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura. Nah, gimana? Sekarang kamu kira-kira udah tahu belum kamu berada di tipe yang mana? Kalau belum nih, Nis, biar aku kasih penjelasan lebih lengkap lagi nih, Nis. Biar Sobat Nala juga lebih paham dan juga lebih tahu mengenai kupu-kupu dan juga kura-kura ini. Oke, boleh-boleh. Aku pengen tahu nih, apa sih? Emang sesuai tadi nih tema kita kan? Apakah mahasiswa kupu-kupu itu bisa sukses? Lalu apakah mahasiswa kura-kura itu... Mahasiswa kura-kura itu lebih sukses atau mahasiswa kupu-kupu gak bisa sukses? Gitu nggak sih, Nis, maksud kamu? Nah, iya maksudku gitu tuh. Coba jelasin lagi dong, aku Oke, pengen lah, lebih Nis. tahu nih tentang Oh, mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura. oke, siap, siap, siap. Nah, buat Sobat Nalar, yuk coba Sobat Nalar simak penjelasan aku ini ya. Jadi nih Sobat Nalar dan juga kamu nih, mahasiswa Oke. kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura, menurutku mereka mempunyai tingkat kesuksesan yang sama sih. Kembali lagi, semua itu tergantung pribadi mereka masing-masing. Karena banyak juga kan sekarang kita bicara realitanya aja ya. Karena banyak juga nih mahasiswa yang kuliah rapat, tapi ternyata mereka tidak bisa memaksimalkan dirinya di organisasi itu. Jadi mereka hanya ikut aja sih, ikut organisasi aja tanpa mengambil pelajaran ataupun berperan aktif di organisasi itu. Dan biasanya nih, secara tidak langsung, mahasiswa yang kuliah rapat, mereka eh, akan mengorbankan atau masa belajar mereka itu berkurang. Jadi bisa berpengaruh juga sih sama nilai IPK
mereka. Tapi kembali lagi ya, di tergantung pribadi mereka masing-masing. Nah, kalau mahasiswa kupu-kupu kan terkenal kuliah pulang tuh Nis. Bener nggak sih Nis? Bener-bener. Nah, bener kan? Jadi kalau mahasiswa kupu-kupu itu kan kuliah pulang. Tapi jangan salah, bisa jadi itu mahasiswa kupu-kupu yang seseorang nih, seorang mahasiswa yang kita anggap mahasiswa kupu-kupu, mereka tidak mempunyai kesuksesan. Oh, jangan salah, karena belum tentu tuh mahasiswa kupu-kupu itu di saat dia udah pulang atau di kosnya mereka hanya tidur mulu, hanya rebahan mulu, belum tentu. Bisa jadi mereka itu lagi kerja nih nih bisa kerja melalui website-website atau menjadi konten kreator yang tanpa sepengetahuan kita biasanya sih disebut dengan atau ikut-ikut freelance gitu sih Nis. Jadi jangan salah menganggap bahwa mahasiswa kupu-kupu itu gak bisa sukses kalau seperti mahasiswa kura-kura gitu nih. Jadi menurut aku sih mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura sama-sama mempunyai tingkat kesuksesan masing-masing. Dan Wah, kembali lagi di individunya gitu nih. Gimana menurut kamu? wah, nggak ada yang salah tuh. Jadi dua-duanya nih. Terus tuh kan banyak tuh yang nyat membu bilang kalau mahasiswa banyak stigma-stigma negatif yang bilang nih kalau mahasiswa kupu-kupu itu biasanya sering dibilang malas lah, terus ansos. Padahal tuh mereka tuh lebih punya banyak keuntungan karena mereka tuh lebih fokus sama di luar kampus nih. Iya, bener banget. Jadi itu sebenarnya mahasiswa kupu-kupu itu justru mereka punya banyak peluang, bener kata kamu nih. Karena setelah mereka menyelesaikan mata kuliah mereka, mereka tidak waktunya tidak terikat dengan yang namanya organisasi ataupun unit kegiatan mahasiswa yang mereka ikuti. Jadi mereka lebih fleksibel sih mau menentukan bagaimana mereka mau melakukan kegiatan seperti apa. Mereka lebih fleksibel. Jadi nih, eh, sepengetahuan aku nih, karena beberapa temanku lebih memilih di mahasiswa kupu-kupu ini nih. Jadi mereka itu lebih memanfaatkan waktu mereka untuk belajar, untuk biar nanti IPK-nya bagus nih Nis ya. Sama keduanya itu mereka ambil kerja part time. Kalau nggak gitu mereka jadi konten kreator ataupun jadi penulis nih Nis. Banyak banget loh ya mahasiswa kupu-kupu yang tanpa sepengetahuan kita ternyata mereka adalah penulis-penulis dari buku-buku ataupun cerita-cerita ataupun novel yang ada di baik di media online ataupun media cetak tuh Nis. Wah, Gimana? Keren nggak sih? Lebih keren keren banget loh menurut sih. aku. Aku aku Mm-mm. pengen jadi mahasiswa kupu-kupu tapi di garis bawah ini mahasiswa kupu-kupu yang aktif di luar kayak yang kayak kamu bilang tadi jadi konten creator, jadi Mm-mm. penulis atau nih kita bisa ikut bootcamp kan atau pelatihan khusus yang bisa mengasah skill kita nih. Misalnya nih, kan banyak tuh bootcamp-bootcamp kayak My Skill nih itu kita bisa ikutin pelatihannya yang digital marketing. Manfaatnya banyak banget kan? Iya bener banget, manfaatnya kan banyak banget ya. Jadi ya itu tadi lah. Jadi semua itu tergantung pribadi atau individu mereka masing-masing. Kalau misal Betul. pun kita jadi mahasiswa kupu-kupu, ternyata kita orangnya tuh yang suka mager-mageran dan juga rebah-rebahan, ya mau nggak mau ya kita tidak bisa dong sukses jadi mahasiswa kupu-kupu. Begitupun dengan mahasiswa kura-kura. Kita meskipun kita terlihat aktif nih, belum tentu loh teman-teman kita yang terlihat aktif itu mereka bisa menjadi orang sukses kalau ternyata keaktifan mereka hanya apa ya untuk mohon maaf ya Nis ya. Mungkin Iya, biasanya ya. kita seni itu nebeng nama tuh. Iya, aku kepikiran Enggak. juga loh. Nah, buat Terus terus kadang nih kan, kalau ikut organisasi atau rapat nih kan biasanya kan kumpul buat buat rapat, buat diskusi. Nah, kalau dia ya cuma kebanyakan betul. diam ya sama aja nggak sih? Iya, sama aja dong. Jadi, buat sobat nalar nih, sekarang udah tahu kan gimana tuh sisi dari mahasiswa kupu-kupu sama mahasiswa kura-kura. Jadi mulai sekarang tentukan pilihan kalian nih, sobat nalar. Semua dua pilihan tersebut itu nggak ada yang salah sama sekali, karena ya itu tadi kita kembalikan ke
kamu sobat nalar semua, tergantung kamu mau eh, branding diri kamu seperti apa gitu manfaatnya. Tapi pesan aku nih Nis, ada satu pesan dari aku, mumpung lagi ingat ini Nis, Oke, buat oke. sobat Apa nalar tuh? dan mungkin juga bisa buat kamu ya nih Nis, tunggu ya. Oke, Jadi apa itu? manfaat, Apa nih? hmm, jadi nih satu kalimat buat sobat nalar dan juga kamu Nis, manfaatkan waktumu selagi kamu bisa. Jadi jangan sampai ada waktu yang luang di hari kamu. Ya meskipun kalau kamu ada waktu luang, itu nggak apa-apa, gunakan sebaik mungkin hanya untuk mungkin istirahat sebentar karena kita juga sebagai manusia ya nggak mungkin bisa kerja 24 jam gitu. Jadi kata kuncinya manfaatkan waktumu se- sebisa mungkin gitu, semaksimal mungkin. Gimana Oke, nih? siap Mantap nih. nggak tuh? Atau kurang Mantep mantap nih? banget nih. Barangkali, barangkali Manfaatkan kamu juga punya. waktumu Mm, dengan sebaik-baiknya. Benar. Betul, jangan sampai kamu ada waktu luang yang terbuang begitu aja. Ya mumpung kita Iya, kan masih betul. muda, masa iya kan kita anak muda kerjaannya cuma gini-gini aja kan. Ih, kurang berwarna gak sih? Iya, kita tuh harus nyari nyari hal-hal baru gitu. Belajar banyak ilmu baru. Pokoknya banyak-banyak eksplor Iya. deh. Betul, apalagi kan kita sekarang perannya sudah mahasiswa ya. Sebenarnya kita menjadi mahasiswa itu yang paling benar tuh bukan hanya belajar dengan mata pelajaran aja atau mata kuliah aja. Ki- Kita sebagai mahasiswa kan tentunya teman kita kan dari Sabang sampai Merauke ya, dari berbagai macam suku dan bahasa, dari berbagai macam latar belakang dan pemikiran. Nah, itu manfaatkan untuk kalian menjadi relasi. Siapa tahu itu bisa menjadi relasi yang bisa memberikan dampak positif tuh sama sobat nalar semuanya dan juga termasuk aku sih. Aku ini lagi belajar loh untuk menjadi mahasiswa yang mempunyai banyak relasi biar bisa pikiran kita itu terbuka gitu loh. Paham nggak Iya, sih Nis kamu sama paham, maksudku? paham, paham, paham banget aku sekarang. Kalau kamu gimana Nis? Menurut kamu tentang mahasiswa kura-kura atau kupu-kupu atau tentang relasi ini nih Nis? Menurutku ya, jadi mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu ya pilihan masing-masing nih. Kalau ada tipe anak yang pengennya berbaur sama semua orang. Nah, itu cocok nih. Jadi mahasiswa kura-kura nih, ikut organisasi, kepanitiaan, atau pokoknya ketemu sama banyak orang. Kalau mahasiswa kupu-kupu, aku sih ya, aku prefer mahasiswa kupu-kupu karena lebih punya banyak waktu gitu untuk ngasah soft skillnya. Pokoknya ngasah banyak hal. Benar, iya sih setuju. Aku juga gitu sih. Tapi kalau aku ini lebih ke kura-kura sih, tapi masih belajar nih menjadi seorang kura-kura. Karena sebelumnya aku di waktu SMA, aku terlalu berada di zona nyaman ya. Jadi aku jadi siswa, bukan mahasiswa. Jadi siswa kupu-kupu. Jadi kayak aku pengen di waktu yang kali ini, aku mencoba hal baru untuk menjadi mahasiswa kura-kura, bukan siswa kupu-kupu lagi Wah, gitu. boleh sih itu. Ya nyoba hal baru, nggak apa-apa lah, nggak ada yang salah kan. Betul. Dan ternyata jadi mahasiswa kura-kura itu ya enak-enak, enak-enak sih ya. Pasti semua itu ada positif, negatifnya. Iya, Ada, betul. ya gitulah pokoknya ya. Jadi seru emang kita punya kenalan banyak, teman banyak, pengalaman baru, dan eh, segala sesuatu yang baru yang gak aku dapetin waktu jadi siswa kupu-kupu. Tapi ternyata jadi mahasiswa kura-kura itu kita harus pinter-pinter tuh bagi waktu. Kalau nggak gitu, aduh, tugas dan nilai dan lain sebagainya itu yang berkenaan tentang mata kuliah ya. Itu Iya, iya. kalau nggak kita pinter-pinter pilih waktu tuh bener-bener uh, berantakan gitu loh semuanya. Tapi Jadi keren ini juga sih kalau pengalaman mahasiswa berarti. kura-kura yang pinter banget bagi waktu nih. Organisasinya lancar, akademiknya lancar, terus nilai-nilainya tuh Nah, tetap bagus. betul. Kita harus Iya, dan upload itu benar. Kita harus jempol apresiasi sih. buat mahasiswa Pinjemin jempol. kura-kura yang seperti itu karena aku Iya. sendiri agak kewalahan ya agak kalau menjadi mahasiswa kura-kura. Tapi
pas waktu sedikit cerita nih Nis. Jadi pas waktu itu aku pernah nih eh, Apa tuh? jadi kupu-kupu tuh. Ternyata eh, enak sih kalau dipikir-pikir, kalau ingat-ingat dulu ya, kita flashback di masa SMA. Ternyata Mm-mm. enak juga jadi siswa kupu-kupu karena kita ya itu tadi seperti yang tadi aku bilang, kita punya banyak waktu buat untuk diri kita sendiri, kita mau kemana itu nggak ada ikatan waktu gitu loh, jadi lebih fleksibel aja. Jadi Iya. kemarin tuh sering banget tuh aku nulis-nulis, terus habis itu Wah, keren ya gitu. banget. Ya tapi itu hanya ya sekedar nulis ya, buku diary mungkin cuma gitu-gitu. Aku belum Ah, punya iya. karya nih, tapi doain aja sih next time Ah, aku bisa next time keluarin bikin ini karya aku. nulis cerita di Bikin apa? Wattpad gitu atau Oh atau nih yang iya. lagi rame aku di Twitter tuh Alternative Universe di Twitter ada tuh kayak Oh iya semacam benar-benar. webtoon versi Twitter bagus loh. Jangan-jangan kamu udah punya karya nih Nis, selama menjadi siswa atau mahasiswa kupu-kupu ini. Aduh, aku mahasiswa kupu-kupu yang sangat introvert ya bisa dikatakan. Aduh, jangan salahin introvert dong Nis. Tapi aku yakin kamu pasti punya satu prestasi yang mungkin nggak mau kamu ceritain nih. Tapi kalau boleh sih eksklusif nih buat sobat nalar, ceritain dong. Barangkali mau atau ada gitu. Oke, jadi kan menurutku nih ya, aku mahasiswa kupu-kupu kan. Tapi Iya. di luar kampus setelah kuliah, setelah pulang kuliah, aku pulang ngerjain tugas. Terus, itu kan di main Instagram nih. Nah, Instagram tuh aku explore banyak ada bootcamp atau seminar online, bootcamp yang sehari doang. Nah, aku ikut itu. Itu tuh sangat amat bermanfaat dan Jadi nambah ilmu nambah baru. wawasan nggak sih, Iya, pengetahuan nambah gitu. banget wawasan, betul. Nah, ini nih Sobat Nalar bener banget. Jadi kalau kalian jadi mahasiswa kupu-kupu itu nggak hanya minus aja yang kalian dapat, tapi banyak plus justru malahan. Karena Betul. kenapa? Di sini kalian bisa mengikuti banyak bootcamp, webinar, dan lain sebagainya itu lebih leluasa gitu. Nah, kalau aku sendiri karena sekarang mencoba menjadi kura-kura ya, bukan kura-kura ninja tapi itu jadinya kalau ada bootcamp, event-event bootcamp atau webinar itu jadi lebih memfilter aja gitu, nggak semuanya bisa aku ikutin karena takutnya tabrakan sama rapat lah atau apa gitu, event-event yang ada di organisasi aku gitu di Sobat Nalar. Nah, gimana nih, lanjutin selain bootcamp sama webinar, apa yang kamu dapetin selama menjadi mahasiswa kupu ini? Aku lebih lebih Apa coba, apa lebih punya waktu buat untuk nyenengin diri chatting sendiri. atau Nah, oh gitu, kirain nyenengin si Mas Crush nih. aduh, enggak. Aku ada Mas Kris tapi idol Korea nih. Aduh, ini kita nanti kalau diterusin ke idol Korea bisa Ya, panjang sih kayaknya. ya betul betul jangan. Dah. Tapi ngomong-ngomong, udah berapa lama nih sama Mas Crush idol idol Aku kamu? Aduh, dari zaman SMA ya. Ya, dari zaman SMA ya. Oke. Kudain deh biar cepat ketemu, bisa cepat ketemu sama Mas Crush ya. Nggak tahu tuh jalannya semoga tapi gimana. kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin dong. Nah, di sini kan di dunia ini itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting yakin aja lah. Betul. Udah stop nih. Jangan bahas itu lagi. Oke. Kita malah kayak keluar topik ya kan. Iya, kita jadi keluar Oke, topik gimana? nih. Iya. Gimana nih Sobat Nalar? Jangan lupa ya buat komen ya di bawah ini di podcast kita. Gimana menurut kalian tentang topik kita hari ini? Terus kira-kira kalian ada di tim mana? Coba kalian komen Ayo kalian komen nih. Kalian tim mana nih? Kupu-kupu di atau kura-kura? itu. Kalau misal kalian ada di tim kupu-kupu, coba deh kalian sebutin tuh apa yang kamu Biasa rasain hal kalian positif. lakuin. Tuh. Yang kamu lakuin, hal positif yang kamu dapatin selama menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa kura-kura. Ya, Oke, betul. gimana nih Nis? Udah kita sampai
episode pembahasan ini aja, atau kita tunggu di episode selanjutnya biar mereka ini sobat nalar terus ikutin kita dari episode per episode ini. Kita lanjutin di episode selanjutnya aja ya, Nis. Iya, kita lanjut. Dengan topik yang Nanti di terbaru. episode selanjutnya kita bakal bahas topik-topik yang keren-keren deh. Topik-topik yang juga relate sama kita sebagai mahasiswa. Setuju dengan Nisa. Oke, aku dan Nisa sepertinya sampai di sini aja pembahasan kita. Jadi, tunggu episode kita selanjutnya. Oke, ya Sobat Nalar, gimana nih informasi yang sudah kita berikan di episode ini? Apakah sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian tentang mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura nih? Kalau misal belum, rasa penasaran kalian belum tersampaikan atau tersalurkan, bisa komen, disalurkan, Ya, ayo atau komen disampaikan semuanya. di komen bawah ini ya. Tapi jangan lupa buat like dan juga subscribe-nya ya, Sobat Nalar. Oke, aku Aisyah dan juga partner podcast aku kali ini ada siapa? Ada Nisa di sini. Mengucapkan terima kasih dan say sorry buat Sobat Nalar. Jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan episode kita selanjutnya yang lebih seru lagi. Oke, Nis, terima kasih udah jadi partner aku. Makasih juga Stay udah happy. share informasi yang sangat-sangat bermanfaat ini. Share, kita share. Oke ya. Dan Oke, Sobat Nalar, stay happy and see you next episode Bimati, Bincang mahasiswa Mahasiswa kreatif. Bye-bye. Bye-bye.